Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Azana, NIM 089 dari kelas PI 4B. Pada video ini, saya akan membahas tentang rasa malu. Kenapa saya membahas topik ini? Karena ini bisa menjadi motivasi untuk diri saya sendiri untuk mengesampingkan rasa malu dan lebih percaya diri lagi. Oke, adakah di sini teman-teman yang masih merasa cemas atau takut atau gugup atau panik ketika ditunjuk guru, ditunjuk dosen, ketika berbicara, memulai obrolan baru dengan orang lain, atau ketika menatap mata lawan bicara kita? Pastinya ada, termasuk saya sendiri. Terkadang saya masih merasakan hal demikian. Dari mana sih rasa malu itu? Kenapa ada rasa malu? Rasa malu bisa hadir karena seseorang merasa gagal dalam mencapai suatu ekspektasi. Seringkali mereka gagal mencapai suatu ekspektasi pada lingkungan sosialnya atau norma sosialnya. Untuk orang-orang yang pemalu itu biasanya punya beberapa gejala atau ciri-ciri, seperti yang pertama yaitu berkeringat, lalu kekhawatiran tentang bagaimana orang lain berpikir tentang kita, lalu pikiran negatif tentang diri kita sendiri, lalu jantung yang berdegup kencang, dan tingkatan yang paling tinggi yaitu ketika seseorang itu merasa ingin menjauhi interaksi sosialnya. Biasanya orang yang pemalu itu cenderung overthinking. Misalnya ketika kita mulai membuat suatu obrolan, kita berpikir, setelah ini kita nanti membahas apa ya, setelah ini enaknya ngobrolin apa lagi ya gitu, ataupun nanti kalau kita bahas ini nanti orangnya gini nggak ya gitu, dan berbagai macam pemikiran-pemikiran lain. Dan pemikiran-pemikiran ini biasanya datang dari orang yang pemalu. Dan overthinking ini juga bisa berdampak buruk bagi kedepannya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa rasa malu itu adalah hal yang umum, hal yang wajar yang dirasakan setiap orang. Akan tetapi rasa malu ini akan menimbulkan akan berbahaya apabila sudah mengganggu kehidupan seseorang secara signifikan, atau ketika seseorang itu menghindari hal yang seharusnya sudah dia lakukan. Misalnya ketika interaksi sosial, interaksi dengan partner kerjanya, dengan sekelompoknya, dengan teman organisasinya gitu. Berikut ini saya akan memberikan tips dan trik untuk mengurangi rasa malu menurut YouTube 1%. Oke, yang pertama yaitu fake it until you make it, yaitu fokuskan pada tujuan kita dan berikan mantra pada diri kita sendiri bahwa kita itu mampu, kita itu bisa, kita pasti berhasil gitu. Dan yang kedua yaitu coba untuk tidak memberikan ekspektasi yang tinggi gitu, karena pada dasarnya setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Maka jangan memberikan ekspektasi yang tinggi pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena semakin tinggi ekspektasi, maka semakin keras pula suara kritikan dalam diri kita sendiri. Dan jangan lupa jadikan setiap kesalahan kita sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Lalu yang ketiga yaitu coba sadari apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita sedang overthinking. Kalau kita sedang overthinking, segera kita sadari bahwa kekhawatiran itu hanya ada dalam pikiran kita saja. Hendaknya kita fokus pada hal yang
kita kerjakan sekarang, pada apa yang kita lakukan sekarang. Jangan memikirkan masa depan agar agar kita bisa berhenti untuk memberikan kritikan terhadap diri kita sendiri, karena pada dasarnya itu semua hanya asumsi kita akan masa depan, akan hal yang terjadi ke depannya. Lalu yang keempat yaitu cobalah untuk memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu. Misalkan kita ketemu orang baru, kita bisa memberikan satu pertanyaan terlebih dahulu. Biasanya orang pemalu itu cenderung berpikir bahwa nanti kalau kita berpikir bahwa orang pemalu itu sulit untuk membuat pembicaraan yang menarik, yang seru, yang nggak ngebosenin gitu kan. Tapi kita bisa memulainya dengan mencari informasi lawan bicara kita, dengan menanyakan namanya, profesi, ataupun hobinya. Kenapa? Karena seseorang itu suka apabila mereka membicarakan diri mereka sendiri. Barangkali dari pembicaraan tersebut orang itu dan kita bisa bisa tahu bahwa kita mempunyai hobi atau interest yang sama akan suatu hal. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu keluar dari zona nyaman. Gimana sih caranya kita bisa mengembangkan kepercayaan diri kita akan berbagai pada segala area dalam kehidupan kita? Rasa cemas, takut, kegagalan, takut dicibir, takut direndahkan, itu semua seharusnya tidak membuat kita untuk menyerah dalam mengembangkan diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama keluar dari zona nyaman dan membuat diri kita ini menjadi lebih percaya diri lagi. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.